Halo, selamat malam. Selamat pagi ya waktu saya. Kawan-kawan semua, bertemu lagi kita di acara Baca Marx Yuk, edisi yang ke-15. Bersama saya, Kun Hussein Ponto. Dan saya, Lutfi Rahayu. Ya, seperti biasa kita ditemani oleh Bung Akbar Rafsanjani, ya, sebagai produser kita. Dan kali ini Yud, kita akan ngomongin soal Jerman ideologi atau ideologi Jerman, buku yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, ya. Jadi buku ini adalah karya kolaborasi mereka berdua. Nah, ini kalau yang di buku yang aku pegang ini agak tebal karena dia mencakup tentang tesis tentang Feuerbach, terus kemudian pengantar ke ekonomi politik. Sementara kita hanya akan fokus pada pembacaan tentang Jerman ideologi atau ideologi Jerman. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke apa yang akan kita bicarakan atau diskusikan, perlu kayaknya aku omongin sedikit tentang buku ini ya. Jadi ketika Marx dan Engels atau Marx lah diusir dari Paris atas permintaan pemerintahan Jerman, mereka tiba di Brussels, Belgia, pada musim gugur ya, Spring 1845. Nah, di situ baik Engels maupun Marx itu sudah berencana untuk menulis satu buku yang isinya adalah bagaimana menetapkan cara mereka berpikir ke arah yang betul-betul berbeda dari apa yang selama ini mereka pelajari, mereka ketahui tentang cara berpikir, metode filsafat sebelumnya gitu. Tapi rencana ini agak tertunda karena mereka kemudian pergi ke Inggris. Ya, selama 6 minggu di sana mereka sibuk membaca ya karya-karya ekonomi di perpustakaan Manchester dan kemudian membangun kontak dengan pemimpin-pemimpin kelas pekerja di Inggris. Ya, baru kemudian mereka kembali ke Belgia, ke Brussels pada bulan Juli, dan pada saat itu mereka kemudian mulai merencanakan untuk menulis buku ini dan terbit atau ditulis selama kira-kira 6 bulan ya. Tapi buku ini sendiri tidak terbit ketika mereka hidup gitu karena beberapa penerbit itu entah dengan alasan apa gitu ya tidak jadi atau tidak sempat menerbitkan buku ini, dan baru terbit pada secara resmi pada tahun 1932 di Rusia, di Soviet, oleh Marx Engels Lenin Institute. Dan sepertinya yang mengompilasi naskah ini adalah David Ryazanov. Dan judul buku ini sendiri ini tidak datang dari Marx dan Engels, tapi judul ini diberikan oleh penerbit di Moskow itu. Jadi kira-kira itu adalah sepintas tentang buku Jerman ideologi ini. Nah, Yud, ini buku Jerman ideologi ini kan memuat banyak sekali isu ya. Ada kritik terhadap Feuerbach, ada kritik terhadap Bruno Bauer again, dan juga kritik terhadap Max Stirner dan seterusnya gitu ya. Kemudian soal bagaimana mereka menjelaskan metode berpikir mereka, cara mereka memandang dunia dan mengubahnya melalui penemuan konsepsi sejak materialisme sejarah, terus kemudian tahap-tahap perkembangan masyarakat. Nah, dari begitu banyak isu yang dibahas dalam buku ini, Yud, kira-kira menurutku ya, bagaimana kalau kita fokus kali ini ya, pada pertemuan kali ini untuk mendiskusikan tentang apa itu historical materialism atau materialisme sejarah. Gimana, Yud? Ya,
Bisa, karena menurutku ya, sumbangan Suaramu hilang, Yud. tes. Ya, Dengar nggak? Suaraku ya, terdengar ya, nggak? ya. Soalnya situasi internet lagi sulit ini bukan di Jakarta, servernya lagi down, jadi mungkin kemarin ada gempa ya. Apa hubungannya? Oke, saya kira itu penting ya kita bahas tentang materialisme sejarah, karena kalau kita baca ideologi Jerman ini kan sebenarnya panjang sekali ya, seperti yang kamu bilang tadi. Dan dalam beberapa hal itu bukan mengulang, tetapi mengangkat kembali dari beberapa dari keluarga suci, beberapa diangkat juga dari manuskrip dan sebagainya ya, tapi kemudian disusun. Nah, premis yang utama memang dari ideologi Jerman ini menurutku adalah materialisme sejarah itu yang sebelumnya belum pernah disusun ya oleh para pemikir, apalagi para filsuf dan juga para ilmuwan ya, ilmuwan sosial dalam hal ini, belum pernah disusun menjadi sebuah premis yang menjembatani antara filsafat dan sebuah metodologi penelitian ke ilmu-ilmu sosial atau ke arah ekonomi politik nanti. Jadi ini jembatan dari proses perkembangan pemikiran Marx dari filsafat menuju ekonomi politik. Ini jembatannya, kalau bahasaku ini jembatan. Nah, jembatan itu adalah sebuah metode berpikir tentunya. Nah, ini yang penting menurut aku, Kun, materialisme sejarah ini. Jadi, kalau biasanya bolehlah disebut epistemologinya Marx, atau ada yang mengatakan inilah filsafat ilmunya Marx gitu ya. Jadi filsafat ke arah ilmu, filsafat ekonomi politiknya Marx itu ya ini gitu, materialisme sejarah. Sebelum dia akan lebih jauh menjelaskan tentang masalah-masalah ekonomi politik. Aku setuju, Gun. Dan materialisme sejarah juga agak kurang banyak dikenal ya di kalangan para Marxis kontemporer di Indonesia ya. Ketika membahas kapital itu lupa tentang metode berpikir materialisme sejarah ini, gitu loh maksud aku. Jadi kadang-kadang aku sendiri juga merasakan ya dulu ketika belajar Marxisme itu lompat-lompat gitu. Rata-rata kita tuh langsung dikenalkan kepada soal kapital ya, tapi bagaimana menganalisis, bagaimana menggunakan metode berpikir ya untuk memahami pemikiran Marx, itu kita nggak di apa itu namanya, nggak disangoni itu apa ya, kita nggak belajar itu gitu loh, Kun, sehingga kepontal-pontal juga ya di dalam memahami Marxisme. Tapi begitu kita pelajari Marxisme secara keseluruhan, loh ini sumbangan Marx yang penting ini. Aku pikir gitu, Kun. Ya, aku setuju dengan kamu ya, bahwa sebenarnya Marx itu kan sudah melakukan kritik terhadap filsafat Jerman ini di berbagai karya-karya sebelumnya ya, terutama yang paling agak komprehensif itu di keluarga suci itu kan, keluarga kudus itu, bagaimana dia menjelaskan cara berpikirnya ideologi Jerman atau filsafat Hegelian dan para penafsirnya gitu ya, baik yang Hegelian muda maupun Hegelian tua gitu. Tapi menariknya adalah terutama di keluarga suci seperti yang kita diskusikan sebelumnya, itu kan dia sangat perubacian ya, dia sangat terpengaruh oleh mereka berdua lah ya, sangat terpengaruh oleh Ludwig Feuerbach gitu. Tapi di buku ini ya mereka pertama menurutku ya secara sistematis menjelaskan tentang apa itu cara mereka berpikir, cara mereka berfilsafat, metode berpikir mereka itu seperti apa sih? Itu dijelaskan secara sistematis di buku ini. Dan yang kedua, betul-betul meninggalkan bahkan Feuerbach gitu, ya. Jadi ini memang dalam banyak perdebatan tentang Marx tua, Marx muda,
hampir semua mereka yang berdebat itu sepakat bahwa buku ini adalah buku yang menandai titik perpisahan secara total dengan metode berpikir Hegelian gitu. Bukan menolak Hegelian ya, karena bahkan Marx mengatakan bahwa kesalahannya Feuerbach itu adalah dia menolak semua apa-apa yang Hegel itu semua ditolak sama dia. Padahal ada yang benar di dalam Hegelian itu, terutama dialektikanya itu yang bisa kita gunakan. Hanya kita ubah cara dia berpikir gitu loh, cara dia menggunakan dialektika itu. Jadi berpisah dia tapi tidak menolak seutuhnya dengan cara Hegelian itu, dan kemudian termasuk Feuerbach, materialisme Feuerbach. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Yud tentang sebenarnya apa sih materialisme Feuerbach yang ditolak oleh Marx dan Engels di sini, sehingga kemudian mereka tiba pada materialismenya mereka itu. Iya. Kalau kita runut ya di dalam sejarah filsafat, sebenarnya nggak cuma Barat tapi Timur, pengertian materialisme itu nggak aneh gitu ya, bukan hal baru ya. Tetapi yang menarik adalah konsepsi atau pengisian atau tafsir atas pengertian materialisme itu berbeda-beda. Nah, biasanya kutubnya adalah kutub dalam memahami materialisme sebagai dalam kaitannya dengan alam secara ansih dalam arti alam itu sendiri, materi ya. Maaf ini saya harus tekankan pengertian materialisme di Indonesia ini sudah salah kaprah karena seringkali dikaitkan dengan orang yang doyan uang itu adalah materialis gitu. Bukan itu ya kawan-kawan, bukan. Nah, kembali, jadi ada kutub dalam memahami materialisme itu sebagai materi. Materi itu adalah alam. Alam itu apa? Kalau banyak yang mempersempit pengertiannya menjadi sumber daya alam. Tapi ada juga yang memaknai alam itu kosmos, fisika. Enggak sekedar itu, pengertian alam itu menyeluruh ya, tidak hanya berhubungan dengan fisika, tidak hanya berhubungan dengan sumber daya alam, tetapi segala sesuatu yang bukan diciptakan oleh manusia itu disebut alam gitu ya. Alam dan kemudian alami karakternya. Kutub pertama memahami materialisme, materialisme adalah begitu. Tapi yang menarik dari Marx tidak mengkritik pengertian orang mengenai materialisme itu basisnya adalah materi alam ya, tetapi sebagaimana dia menggunakan pemikiran Demokritus dan Epikuros ya dalam hal ini. Tetapi yang menarik adalah kemudian Marx mengambil pemikiran mereka, Epikuros terutama, kemudian menambahkan pengertian materialisme basisnya adalah materi alam, menambahkan bahwa yang namanya alam itu alam tetap bergerak. Dan gerak alam ini menciptakan sejarahnya, sejarah alam. Tetapi berkaitan dengan manusia, alam ini berkaitan dengan manusia, alam ini juga memberikan kondisi-kondisi terhadap manusia. Tapi bagaimana alam ini memberikan kondisi kepada manusia, terutama adalah kaitannya dengan kehidupan, kebutuhan sarana hidup subsisten. Manusia sebagai individu-individu menurut Marx, itu kan butuh sarana hidup subsisten. Subsisten itu kan bertahan hidup kan. Nah, lalu bagaimana menghubungkan antara manusia, karena ini ada individu manusia, dengan alam, materi alam tadi. Nah, menurut Marx, inilah jembatannya adalah melalui fisik manusia. Jadi yang alam pada diri manusia adalah fisiknya. Apa fisiknya? Tenaganya. Kan itu nanti. Tenaganya inilah yang kemudian mengolah alam. Jadi tambahan Marx di dalam memaknai konsep tentang materialisme berkaitan dengan manusia itu di sini. Jadi alam dan manusia itu saling berkaitan. Ya, dan kemudian itu menciptakan sejarahnya. Ekstrem dari sejarah gerak materi alam yang menciptakan sejarah alam itu sendiri adalah sejarah manusia kan.
kalau kaum ilmu-ilmu sosial hermeneutis itu kan akan mengatakan bahwa sejarah hanya diciptakan oleh manusia karena manusia memiliki kesadaran. Ini kelompok Hegelian muda itu kan juga memahami itu, termasuk Feuerbach, bahwa sejarah diciptakan oleh kesadaran manusia. Tapi mereka tidak mengkaitkan bahwa kesadaran manusia ini tidak berdiri sendiri. Dia terkait dengan alam. Nah, kritik Marx terhadap Feuerbach dalam memaknai materialisme itu juga di situ gitu loh. Yang namanya kesadaran manusia itu bukan murni sebagai rasio, tapi kesadaran ini dibentuk. Dibentuk oleh apa? Relasinya manusia dengan alam. Apa relasinya manusia dengan alam? Berupa sebuah aktivitas mengolah alam untuk sarana hidupnya manusia. Nah, ini yang kamu bilang tadi perpisahan apa tadi Marx dengan Feuerbach ya. Perpisahan dalam arti dalam memahami tentang materialisme. Jadi dengan Hegel jelas, Hegel hanya kesadaran, tapi dialektikanya dipakai oleh Marx. Dialektika formalnya itu ya tesis, antitesis, sintesis. Tapi Hegel kan disebut idealis karena dia hanya bicara tentang kesadaran, bahwa kesadaran itu murni dari sono, enggak punya kaitan dengan materinya. Feuerbach coba turun, enggak, kesadaran itu terhubung dengan materi. Materi apa? Kesadaran manusia. Tapi Marx nggak puas. Kesadaran manusia itu nggak murni, nggak berdiri sendiri, itu dibentuk. Dibentuk dalam kaitannya dengan materi alam. Di sini sumbangan filsuf-filsuf alam ya, Epikuros dan sebagainya mengaruhi Marx. Jadi menarik ya. Jadi Marx ini memadukan pemikiran Epikuros, Demokritos yang filsuf alam dengan Hegel gitu ya. Hegel yang sebagai filsuf yang pada titik tolak tentang hanya pada kesadaran manusia. Marx mengawinkan sebenarnya. Jembatannya memang Feuerbach, tapi Feuerbach tidak cukup, tidak sampai kepada mengkaitkan dengan alam. Nah ini Kun yang menurut aku menariknya. Jadi materialismenya Marx adalah materialisme dalam pengertian bahwa ada unsur individu, ada unsur alam, keduanya berkait. Berkait, apa yang membuat keterkaitan adalah fisik manusia yang dia sebut nanti tenaga. Tenaga untuk bekerja, mengolah alam gitu loh. Gampangannya kan gitu ya. Nah, Jadi, ini materialismenya. Jadi manusia di sini adalah manusia yang aktif ya. Manusia yang Persis, nyata, persis. manusia yang berproduksi, dan dalam berproduksi itu dia berhubungan dengan alam dan kemudian alam pada saat yang sama juga ikut mengubah manusia gitu. Betul. Jadi kesadaran manusia itu dibentuk oleh relasinya dengan alam atau relasi produksi tadi ya. Bedanya ini ya dengan tradisi Hegelian tadi itu, termasuk Hegelian muda dan Feuerbach. Kalau mereka kan enggak kesadaran dulu gitu kan, tapi Marx enggak, bukan kesadaran dulu. Kesadaran ini dibentuk. Ini yang menurut aku menarik, dibentuk dalam kaitannya manusia beraktivitas, memproduksi tadi ya. Dan di dalam memproduksi menurut Marx, walaupun dia tidak terlalu menjelaskan dengan jelas ya di dalam ideologi Jerman, di dalam memproduksi secara serta-merta berarti otomatis itu juga mereproduksi gitu loh Kun. Kalau enggak, tidak akan ada ini apa yang disebut sejarah manusia. Jadi sejarah produksi kenapa? Tapi ini Yud, kalau Hegelian itu adalah kesadaran manusia yang membentuk realitas, ya kan? Ya. Atau yang menentukan realitas. Namun di buku ini dengan sangat jelas keduanya mengatakan bahwa bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, ya. Tapi realitas materi atau realitas itulah yang menentukan kesadaran gitu. Dan makanya itu pembalikan. Itu gimana itu premis itu gimana menjelaskannya? Menjelaskannya ini kan jadi berhubungan. Gini. Ya, betul. Jadi ini memang ada pertanyaan tentang sebenarnya apa itu materialisme dan nanti apa itu sejarah. Tapi aku masuk dulu ke apa itu materialisme. Marx menulis kok di dalam ideologi Jerman itu tentang premis materialisme ya. Jadi dia bilang bahwa materialisme itu bukan ilusi, bukan dogma, tetapi berasal dari realitas. Ada 3 unsur materialisme.
Premis dia yang pertama. Pertama ada individu-individu, kedua ada kondisi material, dan ketiga ada aktivitas. Ini prinsip premis dia yang pertama. Dalam arti premis dia yang pertama, materialisme itu ada 3 unsur ini. Tanpa ada tiga unsur ini, maka pengertian materialisme itu menjadi tidak ada. Gitu. Itu premis dia yang pertama. Lalu bagaimana menghubungannya? Apakah individu dulu, aktivitas dulu, atau kondisi materialisme dulu, atau kondisi material dulu? Menurut Marx, tadi yang kamu bilang, yang pertama adalah bahwa ada kondisi material. Kondisi material Indonesia tentu tidak sama misalnya dengan di Amerika atau di yang lain. Jadi pertama itu ada syaratnya kondisi material. Lalu kondisi material ini tidak akan ada apa-apanya, ya. Lalu menjadi ada apa-apanya atau menjadi ada bentuk, ada hasil, ya, ketika ada aktivitas manusia. Nah, oleh manusia. Itu premis dia yang kedua. Bukan, ini premis dia yang pertama, tetapi urut-urutannya seperti itu. Ada kondisi material, dan ini nggak ada apa-apanya kalau tidak ada individu-individu. Individu-individu inilah yang melakukan sebuah aktivitas yang namanya mengolah alam, atau istilah dia menciptakan material life, ya, apa kehidupan yang material gitu ya, yang nyata gitu ya. Nah, ini premis dia pertama. Karena itu kemudian sejarah manusia, sejarah individu adalah eksistensi kehidupan individu-individu sebagai manusia yang mengolah alam ini sebenarnya. Nah, kalau pakai bahasa gampangnya kan bahwa sejarah manusia atau sejarah perkembangan masyarakat nantinya adalah sejarah produksi kan sebenarnya. Gampangnya kan gitu kan, Bun. Nah, ya. itu premis dia yang pertama yang sebenarnya sangat sederhana ketika dia menyusun, tetapi mungkin menjadi tidak sederhana ketika itu direfleksikan ya sebagai satu pemikiran. Gimana sih? Tapi ingat kawan-kawan, 3 unsur tadi. Premis pertama 3 unsur, premis selanjutnya adalah bagaimana jalan atau penghubungan 3 unsur tadi. Ini yang harus kita pahami di dalam memahami premis Marx mengenai materialisme. Jadi ada kondisi material, ada individu, kemudian individu ini melakukan aktivitas, dan aktivitas itulah menciptakan gerak. Gerak itu adalah sejarah manusia itu sendiri. Karena itu kemudian Marx mengatakan selanjutnya ya di dalam premisnya, sejarah manusia tidak berdiri sendiri, sejarah manusia terkait dengan istilah dia kondisi materialnya. Artinya kemudian mungkin kondisi material gunung berbeda dengan kondisi material laut, atau nanti kita belum bahas sekarang, tetapi bahwa kemudian di dalam setiap fase-fase perjalanan gerak manusia ini akan menciptakan perkembangan masyarakat yang nanti akan berubah-berubah sesuai dengan cara manusia itu cara manusia itu berhubungan atau memaknai kehidupan materialnya ini. Memaknai itu termasuk mengolah ya, atau memproduksi ya. Nah, itu sampai di sini dulu karena berikutnya nanti masih panjang. Ini premisnya dulu tentang materialisme dan kaitannya dengan sejarah. Nah, ini Yud, aku yang masih belum terlalu jelas ya. Dan mungkin juga bagi kawan-kawan yang lain soal cara berpikir ini. Ya. Kan di dalam buku itu kan dia sebutkan ya bahwa produksi gagasan, ya aku bacain ya, produksi gagasan, kesadaran, konsepsi pertama-tama terkait secara langsung dengan aktivitas material dan hubungan material dari manusia. Ya. Manusia adalah produser dari konsepsi dan gagasan mereka, yakni manusia yang nyata, ya, bukan manusia yang nyata, manusia yang aktif, sebagaimana mereka dikondisikan oleh perkembangan tertentu dari kekuatan-kekuatan produktifnya. Ya, menurut gue ini penting nih.
dikondisikan oleh perkembangan tertentu dari kekuatan produktifnya dan dengan hubungannya yang berkorespondensi dengan kekuatan produktif itu. Terus kemudian dia bilang esensi dari filsafat dari materialisme sejarah ini adalah bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, tetapi kehidupanlah yang menentukan kesadaran. Begitu. Nah, ini betul-betul 180 derajat atau 360 derajat perbedaannya dengan Hegelian, dan Hegelian muda itu termasuk Feuerbach gitu. Ya, bahwa bukan kesadaran yang menentukan kehidupan gitu, tapi kehidupan yang menentukan kesadaran. Mungkin sederhananya adalah ketika aku melihat buku, ya, misalnya buku ini gitu ya, itu bukan karena aku berpikir ini buku maka buku ini ada gitu, tapi karena buku ini ada dulu maka aku berpikir bahwa oh ini adalah sebuah buku gitu. Jadi kondisi kehidupan itu loh yang gimana menjelaskan itu ya secara lebih ringkas dan mudah, bahwa inilah dua corak berpikir yang betul-betul berbeda gitu. Gitu loh. Yang satu bermula dari kesadaran, yang kedua adalah kondisi material lah yang pada awalnya gitu loh, bukan kesadaran gitu. Karena ini yang akan menentukan apa yang kamu bilang tadi, bagaimana cara kita menganalisis sejarah, manusia, ilmu pengetahuan, dan kemudian bagaimana kita mengubahnya gitu. Ya. Di sini sebenarnya Marx sudah meletakkan satu sumbangan yang penting di dalam memaknai apa yang disebut realitas. Kita suka kacau ya mengenai realitas. Realitas itu kenyataan, tidak sesederhana itu sebenarnya. Realitas ini kan kaitannya dengan kehidupan. Marx tadi kan nyebut yang kamu bacakan tadi kan tentang kehidupan. Kehidupan itu apa? Itu kan sesuatu yang tidak sederhana, tetapi bisa abstrak dan bisa nyata. Lah, pengertian kehidupan ini coba dinyatakan, nyata dalam arti dibuat konkret ya oleh Marx sebagai sebuah realitas. Nah, jadi konsep realitasnya adalah konsep realitasnya adalah bukan ilusi, istilah dia, bukan imajinasi. Artinya kita mikir-mikir sendiri, oh realitas adalah apa yang aku pikirkan tentang, misalnya aku pegang tentang bedak ya, aku mungkin perempuan jadi suka bedak-bedak gini ya. Ini kan realitas Kun, realitas tentang benda bernama bedak gitu ya. Jadi tapi aku nggak melihat ini sebagai realitas, semua di kepalaku. Saya membayangkan realitas tentang bedak itu di kepalaku tanpa saya bawa ini di kepalaku aja. Termasuk tentang kerja. Saya membayangkan tentang kerja. Kerjaku apa? Kerjaku sebagai tukang batu misalnya. Ya, cuma di kepalaku aja gitu loh. Nah, itu kalau Hegel kan ya inilah realitas yang ada di kepalaku. Tapi kalau Marx ya enggak dong. Wah, enggak aktual gitu loh, enggak manifest. Kan enggak manifest. Ya harus kamu manifestkan, harus kamu aktualkan. Aktualnya gimana? Ketika aku membayangkan tentang bedak misalnya, di kepalaku bedak itu kayak apa ya? Oh, bedak itu bikin apa ini namanya? Sesuatu yang berupa bubuk gitu ya. Ya aku bekerja kemudian mencari bahan-bahan dari alam tadi, kondisi material. Aku nggak tahu ya bahannya bedak itu sebenarnya apa. Misalnya dari kapur gitu ya, batu kapur ya. Aku olah batu kapur. Nah, batu kapur, sehingga kalau ditaruh di pipiku ini menjadi putih ya, maka adalah serbuk-serbuk ini. Aku kasih contoh aja ya. Kalau tadi kan bayangin, batu kapur aku olah menjadi serbuk. Kalau serbuk berantakan, oke, aku padatkan, tik tik tik. Dipadatkan kan perlu apa ini namanya? Perlu wadah. Oke, berarti wadah ini ada kaca, ada mungkin aluminium. Oh, berarti aku harus bikin. Aku olah lagi kan, aku tambang dari batu-batu untuk mewadahi serbuk-serbuk ini. Sehingga kemudian aku bisa pakai bedak. Nah, inilah bedak. Inilah nyata yang diambil dari kondisi material. Ini Marx gitu. Jadi kamu bullshit ngomongin soal bedak,
Ketika hanya dalam pikiran, bedak ini harus kamu aktualkan. Aktualnya apa? Kamu olah dari kondisi material yang ada ya. Kamu pergilah ke Gunung Kapur atau apa buat ini dan sebagainya. Sehingga bedak menjadi nyata. Nah, inilah yang disebut Marx yang kamu bilang tadi, kesadaran tadi. Pengertian kesadaran pada akhirnya adalah ketika manusia menyadari melalui kerja membuat bedak ini dirinya teraktualkan. Jadi kesadaran itu sesuatu yang aktual, bukan yang gua merenung-renung gini. Kehidupan itu aktual. Aktual, ya, aktual itu manifest. Apa manifest itu? Menjelma, ada bentuknya, terrealisasi. menjelma, terrealisasi, betul. Mungkin bahasa yang gampang terrealisasi. Dan ini bedak ini adalah sesuatu yang aku impikan, bayangkan tentang bedak, terrealisasi. Dan aku yang membuat, bukan setan yang membuat, bukan jin. Aku manusia yang membuat. Maka aku ternyata bisa bikin bedak, dan bedak ini untuk aku, biar aku cantik gini kan. Nah, maka aku sebagai manusia ini aktual menciptakan bedak, dan aktual bedak ini ternyata berfungsi untuk mempercantik diriku. Inilah kesadaran. Kesadaran yang tadi kamu bilang apa ya, hubungan kesadaran kehidupan kondisi material yang menentukan kesadaran. Ya ini, kondisi material, aku mengubah kapur menjadi bedak, aku menyadari bahwa ternyata untuk menciptakan itu perlu tenagaku. Dan ketika tenagaku bekerja, ada aktivitas, ada gerak, terciptalah sesuatu. Aku real, aku aktual sebagai manusia. Itu kesadarannya. Jadi pengertian kesadarannya adalah sesuatu yang aktual, yang dinyatakan lewat suatu kerja di dalam mengubah bentuk kondisi material. Nah, maka ini, sekali lagi, ini yuk di preface, di pengantar untuk buku dia yang kritik ekonomi politik. Di situ dia menulis semacam rangkuman tentang metode dia berpikir adalah menyambung apa yang kamu sebutkan tadi itu. Dia mengatakan di situ begini, Yud. Kalau kamu ingin menilai pemikiran seseorang, ya, itu bukan dengan melihat apa yang dia pikirkan dan apa yang dia tuliskan. Tapi pelajarilah kondisi-kondisi sosial, kehidupan, di mana orang itu hidup, sehingga dengan demikian kamu bisa mengerti apa yang dia tulis dan apa yang dia ucapkan itu. Jadi misalnya, ini contoh sederhana ya. Misalnya Jokowi ingin bikin tol laut gitu ya. Jadi untuk bisa mengerti apa yang Jokowi maksud dengan tol laut itu bukan dengan menganalisis kata-kata tol laut yang keluar dari mulutnya Jokowi itu, tetapi melihat menganalisis kondisi sosial, kehidupan, ekonomi, politik di mana Jokowi hidup dan kemudian mengeluarkan kalimat tol laut itu gitu. Itu juga sama dengan, ini kan kita bicara abstrak ya, tentang apa yang disebut konsep. Tol laut itu kan konsep. Bedak ini kan konsep. Ya. Kalau menurut kaum Hegelian muda dan Hegel, konsep itu kan sesuatu yang di kepala. Ya kan? Tapi kan Marx kagak. Konsep itu sesuatu yang nyata. Tadi ya, nyata itu artinya dikerjakan, yang manifest. Tol laut itu konsep. Nah, kalau mungkin Hegelian muda atau Hegel hidup sekarang, maka tol itu hanyalah konsep yang diperdebatkan. Tol laut itu harus begini bentuknya, kotak atau panjang, berdiri di atas laut. Atau jadi itu kayak ada jembatan yang berdiri di atas laut. Tapi enggak, tol laut itu sebenarnya adalah kapal-kapal. Nah, bisa debat kan, barangnya enggak ada. Barangnya enggak ada. Nah, kalau Marx itu semua nggak ada apa-apanya. Ya ciptakan dulu dong. Tol laut itu apa? Laut itu apa? Ya laut ternyata air. Lah, bagaimana air ini bisa dilayari atau menjadi sarana transportasi manusia? Ya harus ada alatnya untuk berlayar. Ah, berarti dibuat kapal, dibuat apa bla 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 gitu kan. Itu gampangannya. Sehingga kemudian pengertian tol laut
itu tidak hanya, kalau bahasa sekarang biasanya disebut wacana ya, sebenarnya istilahnya agak bukan wacana, tetapi tol laut itu adalah sesuatu yang nyata. Nyata itu dalam arti aktual, ada barangnya, dan tentu saja satu hal lagi sebenarnya, istilah kondisi material itu nggak hanya alam dan sumber dayanya, tidak hanya manusia yang mengolah, tapi yang penting lagi adalah bahwa di dalam proses-proses itu menciptakan namanya relasi manusia dengan alam dan relasi antar manusia. Jadi adanya tol laut menjadi realisasi, menjadi real, itu juga karena faktor relasi antar manusia yang mungkin membahas tol laut, yang mengerjakan sarana-sarana tol laut itu ada, tetapi juga manusia dalam mengolah alam. Nah, itu pengertian kondisi material ya. Mungkin contoh yang lain adalah misalnya ketika Cina meluncurkan proyek Belt and Road alternatif itu, ya, itu sebenarnya muncul dalam kondisi ketika laut Cina Selatan, Lautan Pasifik dan sekitarnya itu sudah dikuasai oleh armada Amerika gitu. Ya, sehingga barang yang untuk keluar masuk Cina itu menjadi sangat susah gitu, atau bukan sangat susah, sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu itu bisa dihambat gitu, bisa diblokade gitu. Dan karena itu untuk keluar dari kemungkinan itu, maka Cina meluncurkan proyek darat ini, bangun jalan, bangun jembatan untuk menghubungkan darat-darat di daerah sekeliling dia itu dengan maksud kalau jalur laut ini diblokade, ditutup, ya kita bisa tetap punya alternatif lain, yaitu Belt and Road inisiatif ini. Mungkin itu satu metode untuk kita berpikir kenapa Cina kemudian meluncurkan Belt and Road inisiatif itu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang melahirkan proyek itu, bukan sesuatu yang dibayangkan oleh pemimpin Cina tiba-tiba jadi gitu. Ya, oke. Itu ketika kita sudah masuk ke ranah apa itu namanya? Ke ranah menjadikan apa tadi itu ya, materialisme sejarah sebagai satu alat analisis ya. Sebagai satu metode untuk riset ya, itu. Nah, tapi tadi itu maksud gue gini loh, untuk membedakan, mengkonkretkan perbedaan bahwa sesuatu dimulai dari gagasan yang membentuk kehidupan, dan atau sebaliknya kehidupan yang membentuk gagasan gitu. Aku hanya ingin coba mencari contoh jelas gitu loh, bahwa kehidupanlah yang menentukan kesadaran, gagasan, cara berpikir gitu. Ya, bisa. Bukan belum sampai pada tahap ginilah cara kita menganalisis dengan menggunakan materialisme historis. Belum sampai ke situ. Ya, juga dengan bahasa lain, bukan ideologi yang menentukan kesadaran, kan selama ini begitu ya. Tetapi kehidupanmu, problem-problemmu gitu lah, itulah yang menentukan kesadaran. Ya, dengan bahasa lain seperti itu. Bisa sih kalau mau diaplikasikan kayak begitu. Jadi pengertian kondisi material itu bukan juga hanya alam, sumber daya alam, tetapi ada manusia dan relasi. Yang kamu bilang soal analisis tentang ada Amerika dan lain-lain itu kan kaitannya juga dengan relasi-relasi ekonomi politik ya, relasi ekopolitik. Jadi ini aja apa unsur yang perlu kita pahami ketika kita memahami tentang apa sih kondisi material, apa sih kehidupan. Hanya 3 itu. Walaupun Marx tidak apa ya, di dalam ideologi Jerman tuh nggak detail gitu ya dalam menjelaskan, karena dia cenderung deduktif ya. Tapi setidaknya kalau boleh kita tafsirkan seperti itu pengertian kondisi material. Karena itu berpikir Marxis atau berpikir materialisme sejarah, itu juga kita tidak boleh melupakan tentang relasi. Metode yang penting dari Marxisme itu adalah segala sesuatu ada relasi. Itu tekanannya itu apa tambahanku. Ya, kawan-kawan sebelum kita lanjut, kalau ingin berpartisipasi dalam
topik yang agak berat ini, silahkan menulis di kolom chat dan nanti kita bisa tanggapi atau Ya. respon. Mungkin klarifikasi, kalau minta kita ngasih contoh-contoh lagi bolehlah ya, bagaimana materialisme sejarah itu. Ya. Oke, Yud. Nah, ini problem yang aku temui ketika membaca buku ini, terutama di bagian ini. Oke, kalau kesadaran yang menentukan atau kehidupan yang menentukan kesadaran, kalau di istilahnya di bagian yang lain adalah basis yang menentukan atau yang lebih dominan ya atas superstruktur gitu ya. Berarti berarti keduanya ini terpisah dong, Yud. Ini kan, iya kan? Ini dua domain yang terpisah dong. Ya. Oke. Nah, ini kan Cartesian banget ini. Cartesian dualism ini. Ini gimana ini? Apakah Marx ini adalah seorang Cartesian atau gimana? Coba. Nah, disitulah pemikiran Marx yang disebut dialektika itu. Jadi dia tidak pernah mendikotomikan, mempertentangkan, membuat oposisi biner antara apa tadi itu, ideologi atau kesadaran dengan yang basis ya, dengan kehidupan atau kondisi material ini. Oleh Marx tidak dipertentangkan. Disitulah dia mengambil Hegel dalam kaitannya konsep dialektika tadi, Gun. Nah, kalau si Descartes kan enggak. Ini antara materi dan pikiran, rasio itu sesuatu yang terpisah, bahkan oposisi biner, dan rasio ini lebih tinggi kedudukannya daripada materi atau tubuh kan gitu. Bahkan dia bikin hierarki gitu ya. Kalau Marx tidak. Dua-duanya ada relasi. Nah, relasinya bukan searah, tapi relasinya adalah dialektis. Nah, apa relasi dialektis? Kita kembali atau dia kembali ke metodenya Hegel mengenai dialektika tadi. Jadi, tetapi pertanyaannya adalah mana yang ditempatkan sebagai tesis, mana yang antitesis, mana yang sintesis? Apakah sama dengan persis di situ yang aku ya, ini yang jadi apa? Ya. Pergumulanku, Yud. Kalau memang dia mengambil dialektikanya Hegel untuk supaya dia tidak terjebak pada dualisme Cartesian ini, terus mana yang primer dan mana yang sekunder gitu antara basis dan superstruktur atau materi dan kesadaran ini? Kalau kita lihat lebih, nah justru ini menarik ya. Maksud aku begini, para Marxis kontemporer itu coba menggali lagi pemikiran Marx, membaca dari manuskrip sampai yang lain-lain. Ternyata sesungguhnya Marx itu tidak pernah membuat hierarki apakah basis lebih penting daripada superstruktur. Karena pengertian relasi dialektik itu sama. Tetapi dalam filsafat ilmu disebut tetapi mana yang mendahului. Jadi mana yang mendahului adanya sesuatu. Sebut antecedent. Biasanya ingat ya ada istilah antecedent. Antecedent adalah sesuatu yang mendahului yang kemudian menimbulkan dampaknya gitu kan. Nah, tadi kalau istilahku kembali ke dialektika, mana yang disebut tesis? Mana yang antitesis dan kemudian mana yang sintesis. Nah, jadi apakah yang kalau Marx, karena dia mengatakan bahwa kehidupan atau kondisi material menentukan kesadaran, maka tesis itu adalah kondisi material. Antitesisnya adalah apa itu? Infrastruktur, ideologi, pemikiran, pikiran manusia. Sintesisnya adalah satu kesadaran. Kesadaran ini juga bisa kesadaran sejarah, kan begitu. Nah, artinya begini, kenapa tadi kita sudah bahas kondisi material. Kondisi material ini nggak akan ada apa-apa kalau tidak ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia ketika mengolah alam itu kan berpikir, Bun. Itu kan yang menurut Marx disebut ideologi, itu kan ranah suprastruktur, pikiran. Ketika mengolah kan pakai pikiran, emang enggak? Tetapi itu tidak sama dengan kesadaran. Kesadarannya nanti justru sintesis. Jadi benturan
Nah, kalau kemudian di ekopol disebut kondisi material itu nanti disebut struktur basis atau produksi dengan apa itu tadi pikiran, pikiran atau suprastruktur ya, hukum, bentukannya ideologi, ya. Atau ideologi ya, karena Marx juga bicara tentang apa yang disebut ideologi. Ideologi inilah yang nanti yang menghasilkan kesadaran. Kesadaran apa? Konteksnya kan nanti kelas pekerja dan sebagainya. Tapi kesadaran bahwa oh, aku aktual sebagai manusia, abstrak filosofisnya, tetapi nanti di dalam ekopolnya adalah kesadaran sebagai para pekerja atau kaum proletar ya, kesadarannya kan seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi yang disebut tesis itu kondisi material, antitesisnya adalah ideologi. Ideologi itu, nah Marx juga agak klarifikasi ya, pengertian ideologi itu bukan, kalau sekarang yang kita pahami ideologi adalah isme-isme, bukan ya. Tapi ideologi ini adalah tidak sekedar konsep atau perangkat pemikiran, tetapi ideologi ini adalah keseluruhan. Kita punya pikiran, dan ketika kita mau bekerja mengolah kondisi material tadi terbentur, maka pikiran ini menciptakan sesuatu gitu loh. Jadi pikiran itu bukan sesuatu yang murni, tetapi pikiran ini seperti ketika laba-laba ingin membuat rumahnya sarang, jejaring ya. Jejaring itu kan dia pakai insting. Kalau manusia kan ya pakai pikirannya gitu ya. Nah, itulah benturan antara kondisi material dan pikirannya inilah yang menciptakan kesadaran, atau antara struktur basis dan suprastruktur yang menciptakan kesadaran. Gampangannya gitu, itu lebih gampang apa enggak ya? Dialektikanya begitu gitu loh, Gun. Aku teringat dengan satu kalimat di buku itu yang kalau tadi kan kamu bilang bahwa kondisi material itu adalah tesis gitu ya. Nah, aku teringat satu paragraf di dalam buku itu yang menurut gua ini membuktikan atau memperkuat apa yang kamu bilang bahwa kondisi material itu adalah tesis. Bahwa manusia itu, kata mereka ya, kata Marx Engels itu, pertama-tama untuk bisa beraktivitas, ya dia itu harus hidup. Manusia mati itu nggak akan mungkin beraktivitas. Aktivitas ini bisa macam-macam gitu ya. Dari bekerja secara manual sampai berpengetahuan, berproduksi ya. Tapi untuk bisa hidup, maka dia pertama-tama harus makan. Harus punya tempat tinggal, harus punya pakaian gitu ya. Dan untuk bisa makan, berpakaian, punya tempat tinggal, maka dia harus berproduksi. Dan di dalam berproduksi itu dia harus berrelasi satu sama lain, sesama manusia dan dengan alam. Sehingga itu menurut mereka, atau bukan menurut mereka lah, menurut gua ya, dari pembacaan ini aku bisa mengatakan bahwa materialisme historis itu esensinya adalah produksi dan reproduksi kehidupan manusia, kehidupan material manusia gitu. Ya, dan pengertian reproduksi juga jangan salah hanya direduksi sebagai mereproduksi anak ya, populasi, tidak sekedar itu ya. Itu kaum reduksionis ini kan mereduksi pengertian Marx mengenai reproduksi itu hanya reproduksi biologis, nggak sekedar itu gitu ya. Tetapi pengertian reproduksi di sini adalah mereproduksi proses produksi dan juga relasi-relasi sosialnya ini gitu loh, termasuk juga alam gitu loh, pengertian reproduksinya ya. Sedemikian rupa sehingga bisa diolah terus dan memberikan atau menjadi sarana subsistennya manusia gitu. Tadi kondisi material. Jadi menurut gua penting sekali di situ untuk menekankan itu. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa pada awalnya adalah kata. Ya kan, pada awalnya adalah bahasa gitu kan, atau pada awalnya adalah berpikir. Enggak, pada awalnya itu adalah kamu harus hidup dulu. Dan untuk hidup ya kamu harus makan, harus berpakaian, harus punya tempat tinggal, ya. Dan untuk bisa berpakaian,
bertempat tinggal dan makan itu, kamu harus berproduksi atau harus bekerja. Dan untuk bisa berproduksi itu harus berhubungan satu sama lain, baik dengan manusia dan dengan alam. Aku pikir kalimat ini menguatkan tesis kamu bahwa kehidupan material itu adalah tesis, gitu. Ya, ya. Kondisi-kondisi material itu adalah tesis. Ada pertanyaan, Kun? Ya. Sorry, aku pakai handphone nggak bisa baca. Tadi apa? Oh, apakah materialismenya Marx bisa diterapkan pada situasi digital? Iya, benar ya, benar ya. Di mana aset digital, software, imaterial dapat dinilai lebih berharga dari hardware-nya yang di dunia material asalnya. Ya, apakah materialisme Marx dapat diterapkan pada ekonomi? Materialisme Marx mungkin metode berpikirnya ya. Iya. Apakah metode berpikir materialisme sejarah itu bisa diterapkan pada ekonomi digital gitu ya? Oh, sangat bisa. Kalau kita pelajari Marxis kontemporer, Christian Fouque, itu kan dia justru meriset tentang digital ini ya, apa ini materialisme digital ini ya. Menurut Fouque, kayaknya kita yang membuka apa itu, kalau kita ngeklik itu loh, membuka digital, itu kayaknya kita hanya ngeklik sesuatu yang maya, tapi menurut Fouque enggak, itu ada nilai ekonomisnya. Kalian adalah buruh-buruh digital. Jadi kita para consumer digital itu adalah buruh-buruhnya, buruh-buruh apa? Buruh-buruh dari pemilik kapital dalam bentuk digital itu. Jadi itu jelas. Jadi materialisme sejarah juga bisa diterapkan atau bisa untuk dipakai menganalisis dunia digital sekarang ini. Sangat-sangat bisa. Karena kita jangan salah ya, jangan confuse. Sekarang ini kan pengertian digital seakan-akan maya. Maya itu dalam arti sesuatu yang abstrak, impian. Enggak loh, digital itu nyata loh kawan. Digital itu kan nyata ya. Bagaimana nyata? Loh, dia itu merupakan atau kondisi materialnya ada kok. Dia kan kondisi material digital itu. Cuma materinya mungkin bukan dalam arti alam ansih ya, alam ansih dalam arti sumber daya alam. Tetapi bukankah yang menjadikan digital ini ada, perangkatnya dan lain-lainnya itu juga diambil juga dari alam lewat proses produksi yang cukup panjang. Misalnya nikel untuk apa? Komputer dan lain-lain. Terus nggak tahu perangkat lunak, perangkat kasar dan sebagainya. Nah, itu bukan utopis, bukan apa tadi istilah Kak Omar, bukan dogma, bukan ilusi, tetapi itu nyata karena itu adalah aktualisasi dari kerja manusia. Ada basis produksinya gitu ya, ada kondisi material di dalam basis produksi atau ada basis produksinya untuk memproduksi barang-barang digital ini. Jadi menurut aku sangat bisa dipakai. Jadi materialisme sejarahnya Marx ini bukan sesuatu yang kuno, tetapi dia tetap aktual sampai kontemporer, situasi kontemporer sekarang ini. Maka kalau yang aku perhatikan, saya bisa salah ya, tetapi saya amati banyak para analis teoretikus Marxis yang kontemporer atau mungkin para intelektual kontemporer ini yang justru mereka analisnya sangat tajam ketika pakai metode berpikirnya Marx ini. Salah satunya Christian Fouque itu ya, itu cukup menarik juga. Yang lain banyak, misalnya Rosa, bagaimana dia menganalisis tentang percepatan, akselerasi sosial waktu gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kapitalis membuat yang namanya waktu bergerak cepat saat gitu kan, sehingga membuat manusia kehilangan aspek manusianya. Karena itu kan kemudian banyak yang jalan keluarnya sekarang ini, banyak para ilmuwan itu yang bagaimana kita memperlambat akselerasi sosial ini
supaya kesadaran manusia itu pulih sebagai manusia gitu loh. Atau tidak mengalami alienasi, tapi itu bahasan yang lain ya. Tapi saya hanya ngasih contoh saja, menekankan metode Marx ini sangat-sangat bisa dipakai untuk sekarang. Dan itu akan menghasilkan atau bahkan terbukti menghasilkan satu analisis-analisis yang sangat tajam. Ya. Komentarku seperti itu sih. Ya, itu benar. Banyak orang yang menganalisis tentang ekonomi digital ini kan lebih pada aspek ekonominya dan aspek teknologinya kan. Ya. Tapi tidak melihat ini sebagai perkembangan lanjut dari proses akumulasi kapital dan eksploitasi kerja gitu atas tenaga kerja gitu. Itu yang kurang di dalam analisis ini adalah yang selama ini terutama di kalangan mainstream ya. Itu kan bahwa ini adalah tidak lebih dari proses intensifikasi eksploitasi tenaga kerja buruh dan intensifikasi akumulasi kapital. Itu yang kurang. Ya. Buku-buku seperti yang ditulis sama si Fuchs itu kan menjelaskan bagaimana proses di luar soal aspek teknis dan aspek perkembangan teknologi ekonomi ini. Gitu. Ya, betul. Ya, jadi kembali lagi mungkin perlu ditekankan bahwa kita jangan terkecoh dalam memahami pengertian digital dalam konteks atau dari posisi IT atau teknologi sebagai sesuatu yang nggak nyata. Kalau orang-orang pasca modern barangkali mengatakan bahwa digital ini merupakan realisasi dari pengertian tentang diskursus atau tentang wacana. Digital kan sesuatu yang bahasa kan. Secara dari perspektif teknologi, digital ini kan teknologi bahasa. IT ini kan bahasa sebenarnya. Bahasa yang kemudian ditampakkan di dalam berbagai ditampakkan dalam apa itu ya? Dalam wujud yang kita lihat sekarang ini. Nah, apakah itu material? Tadi kembali ya, itu sangat material karena tadi Kun sudah mengatakan bahwa semuanya punya makna ekonomi politik. Jadi kawan-kawan, pengertian kondisi material dalam arti ini kembali ke materialisme ya. Kita pahami materialisme. Kondisi material itu nantinya dalam perkembangan pemikiran Marx empiris itu dalam arti bukan empirisme ya, empirik dalam arti wujud nyatanya itu adalah ekopol ya, sesuatu relasi-relasi yang berhubungan dengan ekonomi politik ya. Karena ketika memproduksi sesuatu, basis kondisi material ini kan harus diproduksi atau berdampak pada sesuatu yang punya kaitan dengan aspek produksi. Nah, ketika berproduksi ini kan ada pengertian relasi ekonomi dan politiknya. Memproduksi kan di masa perkembangan masyarakat, apalagi yang sekarang kapitalisme lanjut ini kan semuanya ada kaitannya dengan makna ekonomi dan politik. Jadi gampangannya begitu kali ya. Kondisi material itu dalam analisis yang terkini atau perkembangan pemikirannya maksudnya adalah pengertian ekonomi politik itu sendiri. Mungkin gitu ya, Gun ya. Bukan yang empiris gitu ya. Nah, materialisme dan empirisme itu bedanya apa? Beda. Singkat saja. Pengertian empirisme, tapi ini konteks filsafat ilmu ya. Ini kan kita akan merujuk pada pemikiran David Hume ya, Hume dan perkembangannya. Hume dan kawan-kawan kaum empirisme. Empirisme itu memandang bahwa realitas itu harus bisa ditangkap oleh panca indera. Realitas, kenyataan ya, itu harus bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi kalau aku bicara tentang beda ini bisa nggak ditangkap oleh panca indera? Bisa nggak, Gun? Bisa. Bisa. Nah, ini empiris. Tapi pengertian empirismenya Marx berbeda. Karena Marx sendiri juga mengkritik terhadap kaum empiris.
kaum empiris hanya mempercayai bahwa realitas itu ini kelihatan bisa ditangkap panca indera. Padahal menurut Marx tidak selalu begitu, kawan. Materialisme itu tidak selalu bisa ditangkap oleh panca indera. Ketika kalian manusia individu belum bisa mewujudkan kondisi material sebagai sebuah hasil produksi, ya itu nggak bisa dikatakan bahwa kemudian itu nggak material. Alam ini sendiri, nikel atau bahan-bahan tambang atau apapun ya, itu sebelum dijadikan diproduksikan, dia nggak nyata, nggak bisa ditangkap oleh panca indera. Kan itu batu begitu aja bisa ditangkap, tapi Anda mengatakannya batu, bukan nikel, tapi itu batu gitu loh, ya kan? Kita kan nggak tahu bahwa itu nikel. Lah itu nanti kan ketika ada proses pengolahan dan lain-lain. Jadi menurut Marx, materialisme itu tidak sekedar empirik, sesuatu yang empirik, tetapi juga bisa jadi objeknya nggak kelihatan sebelum diolah, dijadikan, diproduksi oleh manusia itu sendiri. Ini yang menarik. Jadi pengertian materialisme tidak sama dengan empirisme. Semoga ini membantu. Ya. Agak sulit karena ini ranah filsafat ilmu. Jadi ini berkaitan dengan objek pengetahuan. Kaum Marxis, Marx sekali lagi mereka empiris, tetapi mereka bukan berarti kaum empirisme atau penganut empirisme, tidak, karena mereka masih tetap menganggap bahwa ada objek yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, yaitu yang berhubungan dengan materi alam. Tadi ya, yang aku gambarkan. Yeah. Sebelum kita tahu itu nikel, itu ya cuma batu. Gitu. Kita nggak tahu. Batu kalau dilihat lagi kan mungkin atom kecil-kecil nggak kelihatan kan. Tapi kan ada materi. Seperti itu. Ya, ya aku pikir pembicaraan kali ini memang lebih pada menjelaskan tentang apa ini metode berpikir Marx tentang materialisme, sejarah gitu ya. Nanti ke depannya, nanti di tempat-tempat yang lain orang menambahkan materialisme dialektika historis. Sejaris, ya. Itu nanti lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi gitu ya. Ya. Nah, ini sebenarnya memang agak sulit kita memahami metode berpikir Marx. Karena ini kan ranahnya filsafat ilmu. Di Indonesia, justru persis filsafat ilmu itu porsinya sedikit banget dikasihkan ke mahasiswa. Bahkan seringkali mahasiswa nggak dapat filsafat ilmu. Karena itu agak sulit memang memahami, nggak cuma Marx ya, tapi dalam konteks ini adalah memahami metode berpikirnya Marx. Karena metode berpikir ini mengandekan kita memiliki satu pengetahuan atau satu background atau pemahaman tentang filsafat ilmu. Ini kan berkaitan dengan apa realitas, apa objek pengetahuan, kan itu Kun. Nah, ini juga Marx ini. Kalau kita lihat urutan berpikirnya Marx ya, ini kan buku ini kan mereka tulis ketika mereka masih umur pertengahan 20-an lah ya, luar biasa betul ya. Oh iya. Bagi mereka itu penting sekali buat kita untuk punya metode berpikir. Ya. Cara berpikir untuk menganalisis realitas sosial, realitas atau kehidupan lah. Kita nggak bisa ingin melakukan perubahan kalau kita tidak punya metode berpikir. Gitu. Oh iya. Jadi misalnya kita mau bangun gerakan ya, ini konkretnya kira-kira ya. Kita mau bangun gerakan anti A, anti rejim A, anti rejim B gitu ya. Tapi kalau cara berpikir kita sama dengan rejim A, cara berpikir rejim A atau rejim B atau pemerintahan A, pemerintahan B atau sistem A, sistem B, maka apa yang mau kita ubah? Gitu. Yang kemudian adalah kalau ada perubahan adalah kita yang menduduki posisi di mana orang itu yang semula menduduki posisi tersebut. Makanya tidak heran perubahan yang terjadi sebenarnya hanyalah ganti baju gitu loh. Ya. Salah satu contoh Kun, ini betapa nggak tidak menggunakan
materialisme sejarah dan juga dialektika ya, tentang revolusi mental yang didengungkan oleh Jokowi. Sebenarnya banyak presiden juga selalu ketika kampanye ini. Kok revolusi mental ini kan ini juga Hegelian dalam arti kalau kita pakai Marx tadi ya, tesis adalah kondisi material. Revolusi mental kan bukan kondisi material. Kan yang dikampanyekan revolusi mental, bukan kondisi material apa. Sehingga revolusi mental nanti itu adalah sebagai sebuah kesadaran gitu. Tapi ini kan dibalik. Revolusi mental adalah tesis. Kalau Malatian ya, revolusi mental ditaruh sebagai tesis. Antitesisnya apa? Apa? Revolusi material. Bukan korupsi, apalagi itu. Apa itu? Pokoknya yang antitesisnya adalah antitesisnya justru kondisi material adalah menjadi antitesis. Korupsi, terus apalagi sih yang diperangi Jokowi? Pokoknya salah satunya korupsi ya, korupsi, birokrasi jelek, birokrasi yang tidak efektif dan lain-lain. Ini kan kondisi material. Kebalik ya, revolusi mental tesis, kondisi materialnya itu antitesisnya, korupsi, birokrasi jelek dan lain-lain kondisi materialnya. Lah, akhirnya sintesisnya nggak jelas. Gimana sintesisnya? Nggak terjadi kan? Karena malah Jokowi yang makin. Nah, makanya akhirnya revolusi mentalnya ini kan bukan menjadi kesadaran, tetapi revolusi mentalnya jadi wacana kan? Wacana doang, gitu loh. Karena ini Hegelian ini dialektikanya Hegel kan kayak gini. Hegel kan ada revolusi mental ya, ada tesisnya bukan dimulai dari kondisi material, tapi dimulai dari pikiran. Pikiran yang murni, kemudian antitesisnya adalah pikiran yang murni ini coba memikirkan, menjangkau kenyataan, tapi kemudian benturannya karena ternyata kenyataan itu begitu hiruk-pikuk tidak menenangkan, maka dia kembalilah kepada roh absolut, kepada pemikiran sebagai tetesan curahan dari pikiran Tuhan itu sendiri, itu sebagai sesuatu yang murni dan terbaik daripada pikiran manusia, gitu kan, kesadaran manusia. Nah ini kan gitu kalau mau kita tes. Sebenarnya nggak hanya Jokowi, kita kawan-kawan juga bisa coba latihan nyusun dialektika ini ya. Ketika yang nggak Marxis, yang idealis dengan yang Marxis. Pokoknya yang Marxis berarti dari kondisi material, berarti kalau kita pakai revolusi mental, tesisnya bukan revolusi mental gitu loh. Tesisnya adalah korupsi, birokrasi yang jelek dan lain-lain, itu adalah tesis. Ya kan? Ketiadaan metode berpikir ini itu juga tampak dari banyak mereka yang anti Jokowi atau yang tidak setuju Jokowi gitu. Iya. Mereka nggak punya metode berpikir yang berbeda dari Jokowi sebenarnya, dari pemerintahan Jokowi, sehingga solusinya adalah mengganti Jokowi. Nggak, makanya mengganti orang. Jokowi dengan siapa? Dengan dirinya atau dengan jagoannya? Persis. Tapi sistemnya sama, cara bekerja sistem itu sama gitu ya. Logika dalam merumuskan kebijakan sama. Tesisnya tidak dimulai dari problem atau kondisi material. Kondisi material itu problem gitulah ya. Tidak dimulai dari situ. Tapi dimulai dari pikiran dulu gitu loh, dari konsep kita tentang sesuatu. Nah, itu. Makanya nggak dapat sintesisnya, nggak ada. Nah, ini pentingnya bagi Marx dan Engels dan juga bagi kita adalah kalau kita mau bangun sebuah gerakan, ya, maka kita harus punya metode berpikir ini. Kita harus menguasai metode berpikir ini sehingga gerakan kita ada tujuannya, dan tujuan itu adalah perubahan dari ke arah yang lebih baik. Atau gerakan yang benar-benar berubah ke arah yang sama sekali berbeda. Bukan sekedar seperti tadi itu.
hanya ganti baju aja, ganti person aja, tetapi Ganti person, iya. ininya enggak. Nah, Ingat, Mark tidak bicara tentang person ya di dalam konteks ya, dialektika ya, tetapi tentang berpikir. Beda ya. ya. Iya. Nah, ini Betul, yang Kun. menurut gua sangat penting sekali ditekankan oleh keduanya di dalam buku ini ya. Karena setelah ini selesai, maka masuklah mereka kepada analisis dan praktik politik yang lebih konkret tentang situasi di mana mereka bergumul gitu. Ya. Ya. Oke, kawan-kawan. Jadi waktu sudah membatasi jua pada akhirnya gitu. Jadi mungkin kalau bisa kita ambil sedikit kesimpulan di bagian ini, Yud ya. Jadi ada satu penulis biografi Marx yang baru ini namanya Sven Erik Littmann gitu ya. Dia menulis satu buku yang cukup tebal tentang Marx di situ, dan dalam pembahasan tentang ideologi Jerman di buku itu dia bilang gini, Yud. Yang krusial dari bukunya ini di bukunya ya. Nah, ya, dia bilang di sini bahwa yang krusial dari ideologi Jerman ini adalah produksi, ya. Dia menekankan produksi yang membuat manusia itu menjadi manusia. Nah, produksi yang membedakan manusia dari binatang, gitu. Ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apa yang membedakan materialisme Marx dengan empirisme, itu materialisme Marx itu sebenarnya adalah produksi dan reproduksi kehidupan material manusia gitu. Ya. Tadi menekankan lagi binatang, Marx juga bilang ya di Jerman, di ideologi Jerman, binatang dan manusia sama-sama tergantung pada alam. Tapi apa yang membedakan? Kesadarannya. Ya, itu. Nah, jadi kawan-kawan, semoga sedikit latihan ini tadi menjadi jelas ya, pengertian materialisme sejarah dan juga penggunaan dialektika di dalam menempatkan materialisme sejarah. Apa tesisnya, kemudian apa antitesisnya, dan kemudian apa sintesisnya. Jelas, tesisnya sekali lagi saya ulangi adalah kondisi material, yang nanti kalau dianalisa itu ekopol ya. Kemudian antitesisnya adalah ideologi, pemikiran yang lahir dari pikiran, dan benturan duanya menghasilkan kesadaran. Ya. Bukan kesadaran dulu, bukan kesadaran di tesis gitu loh, tetapi kesadaran adalah hasil dari benturan ya, istilahnya, benturan, dialektika, kontradiksi, benturan dalam kontradiksi ya, antara kondisi material dengan pikiran, kayak begitu, atau dengan ideologi, atau dengan ideas gitu ya, ideas manusia. Itu aja ya. Aku menyimpulkan penggunaan materialisme sejarah ini dalam konteks dialektika. Ya, saya kira itu dulu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya 2 minggu lagi, yang mungkin kita masih akan bicara tentang ideologi Jerman dengan topik yang berbeda gitu. 2 minggu lagi. Kawan-kawan, sekali lagi seperti yang selalu kita sampaikan, bahwa kalau tertarik mengikuti terus percakapan ini yang mencoba memperkenalkan Marx tentang kehidupan dan pemikirannya, adalah silakan Anda mengklik atau mensubscribe, berlangganan di channel atau kanal YouTube IPTV, terus kemudian tinggalkan komentar, pesan, dan kritik di sana. Nanti kita akan mencoba memberikan respon, dan kalau Anda ikut dalam siaran langsung ini, silahkan menuliskan catatan dan komentar Anda di kolom chat. Ya, kita memang masih membicarakan hal-hal yang
yang tidak ringan di dalam musim politik yang hingar-bingar dengan gosip, rumor gitu ya, intrik yang itu di kalangan elit tentu saja ya, yang tentu lebih menarik perhatian. Tapi kita yang nggak percaya kalau material, kita ingin yang nggak ya, kalau material kita, sama sekali. kalau kita ingin melakukan perubahan yang lebih substansial, maka kita harus mau dan tidak ragu untuk berpikir lebih serius. Ya, Ada tambahan, oke. silakan. Kita akan ketemu tanggal 8 ya, 2 minggu dari sekarang, 8 Juli. Ya. Kita akan ketemu lagi kawan-kawan tanggal 8 Juli. Kalau masih ada yang bingung mengenai materialisme sejarah, silakan saja, kami akan jawab, kami akan tanggapi. Silakan ditulis dan kami akan tanggapi. Dan tanggal 8 itu kita akan lanjutkan ya, kayaknya pembahasan bukan lebih jauh. Masih dalam konteks ideologi Jerman, tetapi kita sudah akan lebih menukik pada masalah-masalah yang berhubungan dengan relasi produksi kayaknya ya, Gun ya. Pembagian kerja secara sosial dan sebagainya ya. Sejarah perkembangan masyarakat ya. Masyarakat, jadi kita urai lagi pengertian kondisi material tadi. Kayaknya gitu ya, Gun ya. Ya. Oke. Biar lebih konkret dan jelas bagaimana materialisme historis ini digunakan di dalam melihat perkembangan sejarah masyarakat manusia. Ya. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengikuti acara ini, kepada Yuyut yang terus bersama untuk menggawangi acara ini, terus kemudian produser kita Akbar Aswanjani yang tidak bosan ya dan tidak ragu untuk menemani kita juga. Sekali lagi terima kasih. Yuk. Ya, terima kasih juga Kun yang juga nggak jemu-jemu mengawal acara ini. Ya, sampai jumpa lagi 2 minggu lagi tanggal 8 Juli ya. Bye bye. Ya. Selamat malam.